Halo semuanya, perkenalkan saya Juanda Maristorus, mahasiswa Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha dengan NRP 2187068. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang sistem pewarisan dalam hukum adat suku Batak. Jadi di dalam pewarisan hukum adat Batak, yang menjadi bagian setiap anak adalah anak pertama atau anak pertama kedua dan seterusnya mendapat bagian dari orang tua, yaitu harta dapat berupa mobil, usaha, kebun, tanah, dan sebagainya, harta milik orang tua. Sedangkan untuk anak bungsu akan mendapatkan rumah dari orang tua mereka. Atau jika dalam kondisi sebuah keluarga memiliki lebih dari satu rumah, maka rumah yang diberikan kepada si bungsu adalah rumah yang menjadi tempat keluarga itu besar, atau rumah yang menjadi tempat perkumpulan ketika suatu saat semua keluarga besar akan berkumpul. Kenapa anak bungsu mendapat rumah? Dikarenakan dahulu, zaman leluhur, anak bungsu ketika meninggal dia belum mapan atau belum bisa mencari, sehingga ketika orang tuanya meninggal dia diberikan rumah sebagai modal dia untuk hidup. Kenapa rumah tidak diberikan kepada anak laki-laki pertama atau anak-anak yang paling tua? Karena kan anak yang paling tua atau kakak-kakaknya udah bisa mencari hidup atau sudah bisa bekerja. Dalam hukum waris Batak juga terdapat yang dinamakan wasiat. Wasiat dalam hukum waris Batak itu, jadi ketika orang tua laki-laki atau orang tua ibu, ayah atau ibu salah satunya sudah merasa sakit-sakitan atau sudah umur tua, maka dia akan mengumpulkan anak-anaknya untuk membagikan warisan. Itu baik bisa dilakukan secara tulisan maupun lisan. Ketika orang tua dan anak-anaknya ini berkumpul, maka orang tua akan memanggil saudara terdekatnya atau saudara kandungnya sebagai saksi dari wasiat itu. Apalagi bila wasiat itu dilakukan hanya secara lisan, orang tua hanya menunjuk si A bagian ini, si B bagian ini, si C bagian ini, maka harus ada keluarga dekat dari pihak ayah. Semisal pihak ayah sudah merasa ini tua atau sakit-sakitan, maka pihak ayah memanggil semua anak-anaknya dan memanggil saudara dari ayah. Dan ketika pada suatu saat orang tua itu meninggal sebelum memberikan wasiat, maka setelah kematian dari orang tua tersebut, semua harta dari orang tua yang memutuskan adalah laki-laki pertama. Dalam hal laki-laki pertama, meskipun dalam keluarga itu terdapat 5 orang bersaudara, anak pertama adalah perempuan dan anak ketiga adalah laki-laki, maka yang mengambil keputusan dalam pembagian harta warisan orang tua itu adalah anak ketiga lelaki. Kenapa anak lelaki yang memiliki hak untuk memutuskan pewarisan? Karena orang Batak menganut sistem patrilineal, yang dimana marga itu diteruskan atau diturunkan oleh pihak lelaki. Jadi karena
lelaki lah yang menurunkan marga, maka dalam pewarisan orang Batak, perempuan itu dikesampingkan, bukan ditiadakan dalam pewarisan, tetapi dia dikesampingkan duluan. Supaya lelaki mendapatkan warisan agar keturunannya aman. Semisal marga A meninggal, maka dia akan mewariskan semua harta kekayaannya ke anaknya yang juga sama marganya. Sehingga dari warisan inilah bekal dari keturunannya dia untuk bisa turun-temurun. Begitu. Berkaitan dengan perempuan dalam hukum waris Batak, mereka itu perempuan atau wanita bisa mendapatkan warisan asalkan semua pihak laki-laki, saudara laki-lakinya itu sudah memiliki harta warisan dari orang tua dan sudah merasa cukup, sehingga dalam keadaan keluarga tersebut berkelebihan, bergelimang harta lah, berarti perempuan itu bisa diberikan sedikit bagian, semisal sawah, kebun, tanah, begitu. Jadi dalam kesimpulan dari hukum waris Batak, yaitu anak pertama yang mengambil keputusan ketika pada saat orang tua mereka meninggal, tetapi belum memberikan wasiat atau belum memberikan istilahnya pesan-pesan untuk semua anak-anaknya, itu anak pertama laki-laki, laki-laki pertama yang akan memberikan keputusan. Dan selanjutnya dalam waris Batak, anak bungsu akan mendapatkan rumah dari orang tua, karena hal yang tadi saya sebutkan, zaman dulu semua kakak-kakaknya udah pergi merantau, sedangkan si bungsu masih tinggal di rumah sendiri. Jadi ketika orang tuanya meninggal, si bungsu inilah diberikan rumah untuk sebagai bekal dia untuk di hari yang akan datang. Dan mengenai status atau kedudukan perempuan dalam hukum waris Batak, bukan tidak memberikan ruang atau tempat bagi wanita atau perempuan, tetapi pada intinya hukum waris Batak mendahulukan dahulu lelaki, pihak laki-laki. Jadi dalam contoh, satu keluarga memiliki 5 anak, 3 cewek dan 2 cowok. 3 cowok inilah yang akan didahulukan dulu mendapatkan warisan, dan anak ketiga bungsu laki-laki dari 3 laki-laki ini yang paling bungsu akan mendapatkan rumah, dan yang anak lelaki pertama dan lelaki kedua akan mendapat harta-harta orang tua yang lain. Dan dalam keadaan harta orang tua mereka lebih atau sudah cukup dan sudah pas bagi ketiga orang saudara laki-lakinya, maka harta yang lebih tersebut bisa diberikan kepada 2 orang saudara perempuan. Sekian penjelasan saya mengenai hukum adat Batak tentang pewarisan. Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya berikan bisa menjadi informasi bagi kalian. Sekian, terima kasih.